terkait dengan penertiban praktek spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir. Sekali lagi, pemerintah tidak mentolerir praktek manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif. Integritas pasar, artinya pengertian dengan kebijakan tadi ya, kita harapkan manipulasi pasar yang berlebihan atau goreng-gorengan bisa dikurangi semaksimal mungkin. Jadi saya nggak mau melepaskan asuransi ke pasar yang manipulatif ini. Itu akan diperbaiki semuanya. Selamat malam pemirsa, gejolak di pasar modal menguji kepercayaan pasar. Anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG dilanjutkan dengan mundurnya para pejabat kunci di pasar modal hingga peringatan keras dari pemerintah soal saham gorengan menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk memastikan pasar modal di Indonesia berjalan dengan transparan, adil, dan berintegritas. Lalu langkah apa yang sebaiknya diambil otoritas pasar modal dan pemerintah? Bersama saya Fitri Megantara, top issue dengan tema bersih-bersih bursa, saham gorengan ditindak. Dan pemirsa, kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber dan telah hadir di studio Metro TV analis efek Indonesia Bapak David Sutianto. Selamat malam Pak David. Selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami malam hari ini. Dan juga kita akan berbincang bersama pengamat ekonomi, mata uang dan komoditas Bapak Ibrahim Maswaibi. Selamat malam Pak Ibrahim, apa kabarnya? Baik. Dan pemirsa juga telah bergabung bersama kami narasumber dari sambungan Zoom dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Bapak Mufti Mubarok. Selamat malam Pak Mufti. Selamat malam Bu Fitri. Baik, Bapak-Bapak, sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini, kita akan simak bersama data-data yang kami miliki berikut ini. Pasar modal Indonesia tengah menghadapi ujian serius. Indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok 2 hari berturut-turut pada 28 dan 29 Januari 2026. Bursa Efek Indonesia bahkan sempat menyetop sementara perdagangan saham atau trading halt sebanyak 2 kali dalam 2 hari. Trading halt pertama terjadi pada Rabu 28 Januari pada pukul 13.43 waktu Indonesia Barat saat IHSG anjlok 8% ke level 8.261. Sementara trading halt yang kedua terjadi pada Kamis 29 Januari setelah indeks kembali rontok 8% ke level 7.645. Pemirsa, gejolak pasar ini dipicu keputusan Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang membekukan sejumlah indikator saham Indonesia. MSCI menyoroti berbagai persoalan mendasar mulai dari transparansi perdagangan, kepemilikan saham yang terkonsentrasi, rendahnya free float, hingga kualitas data investor. Jika perbaikan tidak segera dilakukan, Indonesia terancam turun status dari emerging market menjadi frontier market. Sebuah sinyal serius bagi kepercayaan investor global. Pada Jumat 30 Januari 2026, publik kembali dikejutkan oleh pengunduran diri 5 pejabat kunci pasar modal, dimulai dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia hingga jajaran pimpinan otoritas jasa keuangan. Pengunduran diri tersebut disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung pemulihan dan menjaga stabilitas pasar. Otoritas jasa keuangan lalu menunjuk Frederika Widyasari Dewi sebagai pelaksana tugas ketua sekaligus wakil ketua Dewan Komisioner OJK, serta Hasan Fauzi sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Komisioner OJK. Sementara itu, Jeffrey Hendrik ditunjuk sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Bursa Efek Indonesia guna memastikan roda bursa tetap berjalan. Pemirsa, situasi ini terjadi ketika basis investor justru terus membesar. Per Juni 2025, jumlah investor pasar modal hampir mencapai 17 juta dengan 16,9 juta diantaranya investor retail domestik. Rata-rata investor yang aktif bertransaksi harian mencapai sekitar 179 ribu orang. Namun, meski mendominasi secara jumlah, kepemilikan investor retail domestik baru sekitar 18,2%.
Sementara mayoritas nilai kepemilikan masih dikuasai investor institusi. Di saat yang sama, pemerintah mendorong percepatan reformasi struktural pasar modal. Agenda yang disiapkan mencakup demutualisasi Bursa Efek Indonesia, peningkatan porsi saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15%, serta penegakan hukum terhadap praktik saham gorengan dan manipulasi pasar. Pemerintah menegaskan langkah-langkah ini bertujuan menjadikan bursa lebih transparan, lebih liquid dan berintegritas, sekaligus memulihkan kepercayaan investor. Pemirsa, terkait pelanggaran di pasar modal, data Bursa Efek Indonesia menunjukkan sepanjang 2024 terdapat 96 anggota bursa yang dibina dan dipanggil, serta 4 anggota bursa yang dijatuhi sanksi. Padahal Undang-Undang Pasar Modal menegaskan bahwa pelanggaran tidak hanya berujung sanksi administratif. Manipulasi pasar, penipuan hingga insider trading merupakan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Dengan nilai transaksi harian yang mencapai 18,06 triliun rupiah sepanjang 2025, pasar modal menjadi ruang yang sangat besar, namun sekaligus rawan disalahgunakan. Karena itu, Barreskrim Polri dan Kejaksaan Agung kini mengkaji dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan anjloknya IHSG hingga 8%. Di sisi lain, investor retail menyuarakan tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan yang nyata. Sebab pada akhirnya kepercayaan publik adalah fondasi utama masa depan pasar modal Indonesia. Dan kita akan lanjutkan ataupun mulai diskusinya. Saya akan ke Pak Devi terlebih dahulu mengenai sejak pekan lalu ini kondisi pasar modal menjadi pusat perhatian, terutama pasca anjloknya IHSG dan juga laporan MSCI. Sebetulnya apa yang terjadi dengan kondisi pasar modal di Indonesia saat ini? Ya, jadi kemarin kalau boleh diceritakan ya sebenarnya nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba MSCI mengeluarkan sebuah statement bahwa mereka akan memfreeze kegiatan terkait dengan indeks MSCI di Indonesia, baik tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, dan tidak ada dan mereka akan melakukan review hingga 4 bulan ke depan hingga di bulan Mei. Dan yang agak sedikit menyeramkan adalah kata-katanya bahwa Indonesia ini berpotensi mereka review kembali statusnya dari emerging market untuk diturunkan menjadi frontier market. Nah, ini menyebabkan banyak investor yang bertanya-tanya kenapa MSCI sampai sekeras itu, dan kalau MSCI melakukan penurunan hingga ke frontier market, maka bisa diprediksikan kita akan mengalami kehilangan capital outflow hingga 50 billion US dollar, dan itu nilainya juga sangat besar sekali. Dan kita menyadari banyak sekali investasi di Indonesia di pasar modal juga menggunakan MSCI ini sebagai benchmarknya. Jadi kalau sampai itu kejadian ya cukup besar konsekuensi bagi pasar modal kita. Nah, oleh karena itu akhirnya Bursa dan OJK bertindak cukup cepat, dan dalam hal ini setelah adanya pengunduran diri dari Direktur Utama kemudian dari OJK, muncullah kemarin di hari Minggu itu ada 8 rencana aksi untuk reformasi terkait dengan pasar modal Indonesia. Jadi di sana sudah ada aksi lanjutannya, dan itu yang akhirnya mudah-mudahan bisa menangkan market. Oke, dari Pak Ibrahim sendiri pandangannya seperti apa? Apa yang sedang terjadi di Indonesia? Apakah ini cuma terjadi di Indonesia atau seperti apa? Ya, saya lihat bahwa MSCI yang memberikan satu peringatan, bahkan membekukan dan menurunkan ini sebenarnya sebelumnya sudah ada informasi. Bahkan di bulan Oktober pun juga sudah memberikan informasi tersebut ya terhadap Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan OJK sendiri. Nah, mungkin ya saat itu mereka pejabat-pejabat tersebut mungkin sedang euforia dengan indeks dolar yang terus mengalami penguatan yang cukup tajam sehingga lupa. Dan di sisi lain pun juga bisa saja Bursa Efek Indonesia kemudian OJK pun juga dalam mensosialisasikan ke anggota ya perusahaan-perusahaan yang listed di bursa ini pun juga mungkin hanya setengah-setengah. Seharusnya ini harus langsung ya terhadap tujuan. Karena apa? Bahwa ini permasalahan ini sangat penting sekali. Sehingga apa? Karena tidak adanya satu jawaban yang pasti ya baik dari Bursa Efek Indonesia, KSEI maupun OJK, sehingga MSCI ya kembali memberikan satu surat pembekuan dan penurunan. Nah, ini pun juga sebenarnya suatu berkah juga ya bagi pasar modal. Karena apa? Dengan adanya pembukaan ini ada perubahan-perubahan. Kemudian di sisi lain pun juga Direktur Utama dari Bursa Efek sendiri ya dia mundurkan diri, merasa
dia bertanggung jawab, kemudian dari OJK sendiri pun juga merasa bertanggung jawab. Nah ini adalah merupakan satu keputusan yang bagus ya bagi beliau-beliau ini, dan ini saat yang tepat untuk melakukan reformasi, untuk pembenahan agar apa? Agar pasar modal ke depan itu lebih baik ya, karena kita lihat bahwa carut marut dalam perdagangan ini harus segera dibereskan. Oke. Itu, baik, berkaitan dengan MSCI sendiri, saya akan kembali ke Pak David. Kenapa kemudian kita harus mendengarkan MSCI? Apakah kemudian MSCI ini lembaga yang powerful, misalnya seperti IMF atau bagaimana? Ya, MSCI ini adalah sebuah lembaga investasi ya. Jadi MSCI ini berinvestasi di seluruh dunia. Oleh karena itu dalam bentuk transparansinya mereka menerbitkan yang namanya MSCI Index. Jadi mereka itu dalam MSCI Index itu mereka mengutarakan berapa persen negara ini mendapatkan porsi dari investasi mereka. Kemudian saham-saham apa saja yang mereka investasikan di sana. Nah, masalahnya karena mereka beroperasi hampir di seluruh dunia, indeks ini menjadi acuan bagi investor dunia kalau mau masuk ke suatu negara. Jadi misalkan saya investor asing, saya tidak banyak mengenal Indonesia, tapi MSCI berinvestasi di Indonesia sebesar 1,5% dari total portofolionya mereka. Ya saya juga kalau mau investasi masuk ya saya ke Indonesia mungkin sekitar 1 atau 2% dari total portofolio saya. Dan itu yang banyak diikuti oleh investor global. Makanya begitu MSCI freeze, banyak sekali investor yang lainnya sebenarnya MSCI belum mengurangi porsi portofolio di Indonesia, tapi investor-investor lain langsung segera mengantisipasi dengan saya kurangin dulu deh, saya keluar dulu deh, karena MSCI ini sedang freeze untuk Indonesia. Oke, baik, saya akan ke BPKN terlebih dahulu dengan Pak Mufti Mubarok. Pak Mufti, tadi sore kemudian ada pertemuan antara OJK, BI dan juga MSCI. OJK kemudian menyampaikan proposal solusi untuk menjawab dua isu utama yang menjadi perhatian MSCI, yakni transparansi kepemilikan saham dan likuiditas pasar. Nah, mengenai pasar sendiri, mengenai konsumen dan juga investor, apakah kemudian pertemuan ini sesuai dengan ekspektasi dari pasar ataupun dari para investor menurut Anda? Ya, jadi terima kasih dengan gerak cepat dari pemerintah, tentu kita apresiasi lah dengan otoritas semuanya, dan ini memang menjadi bagian yang kita rekomendasikan. Yang pertama bahwa proses goreng-menggoreng ini tentu tidak bisa kita maafkan atau tidak bisa kita anggap enteng kan gitu, karena ini masuk white collar crime kan gitu, dan korporasi crime yang memang sangat berbahaya bagi kepentingan ekonomi kita, sehingga kepentingan konsumen, emiten, dan tentu kepentingan para pelaku usaha tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau kemudian ada 3 hal yang perlu kita catat dari BPKN. Yang pertama adalah kita mendesak penguatan sinergi antar regulator kan gitu, pasar modal, kemudian Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, tentu dengan Bareskrim juga, karena gerak cepat ini perlu karena memang bursa ini cepat berlangsung. Dan kemudian yang kedua, penguatan pengawasan dan penegakan hukum ini yang tadi disampaikan bahwa ini tidak hanya administratif, tapi kita juga bisa memperlakukan pidana terhadap pelaku usaha yang menggoreng-goreng saham, dan tentu kepada peningkatan literasi kepada masyarakat, karena konsumen kita itu harus cerdas. Yang pertama bahwa harus bisa membedakan mana yang saham yang gorengan dan kemudian mana yang saham yang asli kan gitu. Artinya dua hal ini harus menjadi literasi kita, dan pemerintah kita semua harus hadir untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada mereka, karena dalam proses IPO ini sangat kita lihat bahwa rentan sekali dengan manipulatif terkait dengan bagaimana goreng-menggoreng, karena banyak perusahaan yang kemudian baru tumbuh, baru berdiri, dan kemudian mendapat izin, dan ini tentu harus menjadi catatan dari otoritas semua. Intinya apa? Bahwa konsumen berharap dari tragedi ini tidak ada sesuatu yang merubah situasi pasar dan kepercayaan masyarakat atau konsumen kita. Oke, untuk menegakkannya sendiri, hukumnya sendiri, apakah tidak cukup melalui mekanisme yang dilakukan oleh OJK dan BI ataupun otoritas bursa? Karena kemudian ketika ini dibawa ke ranah pidana, sebetulnya kecenderungannya baru seperti itu, melibatkan aparat penegak hukum. Ya, jadi memang ini kan kayak kebakaran kemudian bertindak kan gitu. Sebenarnya goreng-menggoreng ini kan hari demi hari sudah ada, tetapi masih tipis kan gitu. Tetapi ketika sudah dinyatakan seperti ini, maka kemudian semua terhentak dan kemudian merasa mereka bagian dari yang harus tanggung jawab kan gitu. Artinya apa? Bahwa sebenarnya secara masif sebenarnya ini terjadi kurun waktu yang lama kan gitu. Cuman konsumen lagi-lagi
tidak melihat sesuatu yang signifikan hari ini dan kemarin signifikan, tentu mereka kemudian mengambil tindakan. Tetapi bagi kami kepercayaan ini penting. Kalau kemudian hanya sekedar aksi administrasi, kemudian pidana dan sebagainya, tentu kami atas nama konsumen tentu berharap tidak terjadi seperti ini, dan ini tidak boleh diulang oleh otoritas apapun kan gitu. Oke, baik. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Tadi Pak Mufti sudah memberikan pernyataan terutama soal penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan juga mengenai mekanisme yang dimiliki oleh otoritas bursa, karena sampai saat ini belum ada pernyataan dari otoritas bursa bahwa ini ada pelanggaran seperti itu. Tapi kemudian kita lihat akan ada penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum terkait praktik saham gorengan, sebagaimana ini yang dikatakan oleh Pak Menko dan juga Menkyu seperti itu. Pak David, bagaimana pandangannya? Ya, jadi kita harus dijelaskan dulu ya praktik saham gorengan itu seperti apa sih, karena banyak orang yang misleading dan tidak paham dengan kondisi seperti ini. Jadi kondisi praktik saham gorengan itu adalah kondisi di mana ada pelaku pasar yang melakukan manipulasi harga. Jadi membuat seolah perusahaan ini diminati oleh banyak investor publik, bahkan menggunakan nomini atau pihak-pihak lain untuk membeli sahamnya. Nah, begitu banyak orang membeli saham, harga saham akan naik. Begitu harga saham naik, harga saham akan terus naik terus-menerus, bahkan hingga ke level valuasi yang mungkin sangat-sangat fantastis. Dan di situ nanti baru mereka akan closing, akan jual sahamnya ke pihak lain atau akan bahkan dijual ke pabrik. Nah, itu adalah praktik pump and dump yang sering sekali terjadi di bursa saham, terutama di dalam saham gorengan. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, tapi banyak bursa-bursa lain juga terjadi hal demikian. Akan tapi perbedaannya adalah bursa-bursa lain kondisi seperti ini akan ditindak. Jadi bahkan di Australia tahun 2024 itu ada grup Telegram yang koordinasi jual beli saham-saham yang small cap, kemudian mereka beli, dikasih pom-pom sinyal massal, lalu kemudian akhirnya harga sahamnya naik, begitu harga sahamnya naik, yang suruh beli itu akhirnya jualan. Nah, di Indonesia ini praktik ini tuh banyak sekali terjadi. Kita bisa dengar banyak praktik-praktik orang rekomendasi saham, kemudian harga sahamnya turun dan lain sebagainya. Itu banyak sekali terjadi. Tapi memang di Indonesia ini belum ada penegakan hukum yang benar-benar, oh si A telah melakukan ini, kesalahannya ini, di tanggal sekian dia merekomendasikan saham bla 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 melalui grup Telegram atau grup WA, tapi tidak pernah ada penindakan. Nah, itu yang yang saat ini yang sedang dikejar oleh pemerintah tuh ke arah sana sebenarnya. Oke, Pak Ibrahim sendiri pandangannya? Ya, ini saya mungkin menyambung dari Mas David ya, bahwa memang kalau melihat secara payung hukum ya tentang masalah permainan di sini ya oknum, ini masih belum bisa menyentuh ke oknum. Nah, sehingga apa? Sehingga perlu ada revisi ya Undang-Undang P2SK. Kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025 itu perlu direvisi, ya diperkuat lagi bagaimana tentang mengatur tegas mengenai sanksi bagi oknum yang terlibat dalam permainan di lantai bursa. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Ini belum masuk. Nah, di revisi Undang-Undang P2SK ini memang titik beratkan ada dua sebenarnya di sini adalah tentang masalah edukasi, sosialisasi yang memang ini memerlukan dana yang cukup besar. Kemudian yang kedua adalah penindakan. Nah, penindakan ini itu harus jelas. Dengan adanya MSCI ya kemudian masuk ya, ini harusnya pemerintah segera melakukan revisi ya Undang-Undang P2SK. Dalam masalah penindakan ini sangat penting sekali. Karena apa? Kalau seandainya masalah penindakan oknum-oknum ini tidak masuk ya dalam revisi undang-undang ini ya kemungkinan besar walaupun ya sudah Freeport sudah dinaikkan menjadi 15%, kemudian sudah ada perubahan, pasti akan ada goreng-menggoreng. Ini goreng-menggoreng ini sudah terbiasa ya di saham. Karena apa? Mereka punya kepentingan. Nah, tinggal sekarang apa? Fokuskan ke oknumnya. Oknum bisa dipidana ya kemudian didenda. Ini yang harus dibuat pemerintah dan harus segera masukkan ke DPR agar segera diketuk palu dan disahkan. Oke, artinya ini saatnya memang aparat penegak hukum masuk ataukah kemudian cukup diselesaikan oleh otoritas bursa menurut Pak Ibrahim? Ya boleh aparat masuk, tapi mereka mau menggunakan pasal-pasal apa dulu? Ya, apakah pasal modal atau versi dari kepolisian sendiri? Nah, ini yang mungkin kepolisian pun juga akan susah juga untuk melakukan penindakan ya karena ada tumpang tindih
dalam pasal-pasal di Undang-Undang Pasar Modal, kemudian di Undang-Undang Pidana Umum, ya ini sangat ini. Mungkin yang lebih tahu mungkin Mas David yang wilayahnya di EPEC ya, karena kalau saya sendiri mengatakan bahwa ini perlu ada segera dilakukan revisi Undang-Undang P2SK. Mungkin ini pun juga salah satu syarat dari MSCI juga. Ya supaya apa? Supaya transparan, ya orang transaksi juga enak, investor asing masuk pun juga enak gitu kan. Kalau semuanya sudah terbentuk ya, kemudian revisi undang-undang sudah ada, ya kemungkinan besar investor asing akan lebih senang lagi masuk. Oke, Pak David? Ya, jadi kalau kita berkaca apakah harus ditindak, ya harus ditindak, dan siapa yang menindak. Nah, dalam hal ini pengalaman saya ya, semua yang menindak itu selalu Securities and Exchange Board. Jadi kalau di Amerika ada US Securities and Exchange Commission, kemudian kalau di India ada Securities and Exchange Board of India, kalau di Indonesia kita punya FSA atau OJK. Jadi penindakannya ini selalu harus di Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa? Karena kalau kita serahkan lagi ke kepolisian, ini kan bentuknya ini kan skema-skema ya, skema-skema finansial yang perputaran cukup rumit ya. Jadi ranahnya ini memang harus di orang-orang atau regulator yang paham mengenai bagaimana ini dilakukan. Jadi, tapi tadi Anda katakan penindakan sampai saat ini kemudian belum ada yang memberikan efek jerak seperti itu? Betul. Jadi dalam hal ini mungkin payung hukumnya dan sejauh mana OJK ini bisa menindak para pelaku keuangan, karena kan PR OJK sebenarnya kan banyak sekali ya, kalau kita boleh lihat ya, cukup banyak kejahatan-kejahatan mulai dari scammer dan lain sebagainya, itu kan juga masuk di ranahnya OJK. Nah, jadi dalam hal ini penguatan dari tools yang bisa dilakukan oleh OJK ini juga harus ditingkatkan, karena kalau di negara lain cukup dengan Securities Exchange Commission-nya, kemudian nanti melimpahkan berkasnya ke sistem peradilannya, itu sudah langsung bisa berjalan gitu. Nah, ini yang di Indonesia ini yang belum ada, harus pakaikan nanti ke polisi dulu, ke kejaksaan dulu, dan itu biasanya polisi dan kejaksaan kan ini kan white collar crime ya, jadi cenderung lebih rumit. Nah, ini agak sangat berbeda dengan yang seharusnya, karena seringkali kadang-kadang saya melihat beberapa kasus besar, contoh kasus Jiwasraya dan lain sebagainya, diserahkan ke kejaksaan dan kepolisian, jatuhnya malah jadi agak kriminalisasi kepada pelakunya. Jadi even bahkan orang yang tidak tahu dan tidak ikut skema tersebut, akan tetapi karena kepintarannya membaca data saham dan akhirnya memperoleh keuntungan, malah terkena juga, terseret juga. Dan itu yang sebenarnya sangat-sangat harus kita hindari, agar apa? Agar jangan sampai penindakan ini membuat pelaku pasar jadi takut. Oke. Jadi, nah, ini artinya ekspektasi pasar ketika kemudian menyelesaikan masalah pasar modal, apakah memang lebih baik diserahkan pada otoritas bursa saja, atau tadi bukan bursa, tetap di OJK. OJK. Saya tetap insist ini harusnya ada di OJK, karena kalau lari ke polisi nanti saya transaksi besar, terus kemudian hanya karena saya pintar membaca data saham, saya tahu ini kayaknya bid offernya kayaknya mau naik, saya dikenai hukuman, padahal sebenarnya saya tidak termasuk di dalam kelompok skema untuk goreng-goreng saham tersebut. Nah, ini mungkin tambahan dari saya juga, bahwa kenapa Undang-Undang P2SK itu harus direvisi, supaya jelas bahwa di sinilah OJK adalah kepalanya OJK, kejaksaan, kemudian kepolisian, ya ini di bawahnya. Sehingga apa? Dalam menangani kasus, OJK yang di depan. Nah, kepolisian, kejaksaan itu mengikuti saja ya apa yang gerak langkah dari OJK. Nah, ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita itu kepolisian masuk ya, sedangkan kepolisian sendiri itu nggak tahu ranahnya loh. Ini ranahnya seperti apa, ya kan? Karena ini masalah pasar modal. Ya, apakah kepolisian juga menguasai 100% ya terhadap undang-undang tersebut. Nah, ini yang harus dipikirkan, misalnya dari awal, siapapun, bukan saya saja, hampir semua pengamat mengatakan bahwa perlu ada revisi ya Undang-Undang P2SK, terutama adalah tentang masalah permainan. Oknum yang melakukan permainan di sini itu harus jelas. Ya, harus dipidana, harus diberikan sanksi. Ya, pidananya berapa, kemudian sanksinya berapa miliar, itu wajib. Supaya apa? Supaya ya para investor yang nakal ini mereka lebih berhati-hati lagi ke depannya. Ya, kita sayang dong bagaimana pasar modal kita yang begitu sudah besar, ya kemudian dengan hanya terjadi oknum-oknum ini, akhirnya apa? Terjadilah satu masalah yang cukup luar biasa. Harus ingat loh. Baik. Pertama, ya pada saat indeks dolar mengalami penguatannya cukup signifikan, di negara-negara lain, indeks harga saham gabungan semua mengalami penurunan, kemudian muncullah MSCI yang memberikan satu pembukuan dan penurunan rating. Baik, Pak Ibrahim dan juga Pak David sepakat bahwa ini sebaiknya diselesaikan oleh OJK seperti itu. Pak Mufti, anggapannya?
Saya kira memang tadi sama kita, artinya kita perlu bikin satgas anti manipulatif bursa kan gitu. Artinya ini perlu karena ketika IASC anti scam itu ada, ini mengurangi banyak masalah kan gitu. Artinya kami mendesak dan isinya adalah ada OJK, ada kita semua pemerintah dan kemudian termasuk kepolisian di situ, termasuk kami BPKN harus masuk di situ supaya bisa mengontrol bagaimana mekanisme pasar, mekanisme konsumen ketika nanti bisa memberikan data kepada para konsumen, emiten dan pelaku usaha bahwa inilah saham-saham yang memang sebenarnya sudah menarik, tetapi ketika para pemain baru di bursa saham ini masuk, tentu ini banyak spekulan, banyak manipulatif yang terjadi sehingga ini mungkin nanti harus diumumkan oleh pemerintah, oleh Satgas ketika mengindikasi bahwa para pelaku usaha itu ada manipulatif yang kelihatan lah. Sebenarnya kan gampang mendeteksi manipulatif di bursa saham ini karena memang kelihatan bahwa naik turunnya itu terlalu tajam kan gitu. Biasanya kalau saham-saham yang established itu naik turunnya stabil kan gitu. Artinya memang kita bisa baca dari grafik yang tren yang terjadi di bursa jual beli saham. Baik, Pak Mufti, artinya menurut Anda apa sih sebetulnya yang membuat manipulasi harga saham ini semakin terbuka padahal kita sudah punya regulasi yang kuat? Celahnya itu ada di mana kemudian berbagai macam praktik pelanggaran ini muncul? Ya tentu ini pentahelik yang terjadi ini kan belum berjalan sebagaimana mestinya. Artinya pihak pemerintah atau pihak otoritas ini memberikan izin kepada para pelaku usaha di bidang saham ini juga saya melihat belum ketat kan gitu. Sehingga ada banyak perusahaan yang tumbuh dan kemudian yaitu tadi melakukan manipulatif. Kalau itu saham-saham blue chip atau saham-saham yang sudah established tentu mereka hati-hati sekali. Tetapi bahwa perusahaan-perusahaan yang IPO baru, IPO ini kan di Indonesia masih sumir kan gitu. Artinya ada perusahaan yang 2 tahun bisa IPO, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang nggak bisa sama sekali. Apa indikasinya? Tentu para regulator kita untuk memberikan izin kepada mereka-mereka untuk IPO ini juga kita curigai kan gitu. Artinya jangan-jangan ada kong kali kong kan gitu yang terjadi antara bahkan kita mensinyalir adanya banyak para pejabat kita ini juga punya usaha itu yang membuat kecepatan mereka untuk berusaha ini mohon maaf kita sinyalir kan gitu karena ini biang kerok dari persoalan ini kan tidak adanya pelaku-pelaku usaha ini kemudian menyusup menjadi pengusaha menjadi pengusaha ini yang membuat masalah kita seperti ini. Oke, artinya untuk ekspektasi pasar untuk kemudian memperbaiki yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pasar modal lebih baik diselesaikan oleh otoritas ataupun oleh OJK atau oleh aparat penegak hukum, artinya menurut pandangan dari investor, pelaku ataupun konsumen sendiri, Pak Mufti. Ya, yang pertama tadi Satgas anti manipulatif saham ini harus ada kan, kita segera ini untuk dibikin oleh otoritas kita dan oleh pemerintah, disupport oleh seluruhnya karena kita tidak berharap ini masuk ruang-ruang peradilan umum gitu karena ini kan sifatnya bersifat peradilan khusus kan gitu sehingga kita perlu seperti LAPS atau seperti IASC yang terjadi itu juga jalan kan gitu dan mengurangi banyak masalah. Artinya kalau kemudian Satgas ini ada lebih cepat karena bisa nggak perlu harus berlama-lama dalam prosesnya. Yang kedua tentu sentimen konsumen kita ini juga harus dipulihkan karena hari ini kita lagi tidak percaya terhadap saham-saham kita dalam indeks-indeks saham ini karena memang kejadian ini kan cukup memalukan bagi sebuah negara dan bagi kita sebagai konsumen juga akan tidak percaya terhadap antras terhadap kepentingan kita untuk main di retail maupun main di institusi kan gitu. Ini yang sedang kita jaga supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Oke, baik. OJK kemudian mempersiapkan 8 langkah percepatan reformasi pasar modal. Apakah kemudian ini mampu menciptakan pasar modal yang lebih liquid, transparan, dan berdaya saing global? Jawaban dari Bapak-Bapak akan saya tunggu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Ibrahim, akhir pekan lalu publik juga kembali dikejutkan dengan mundurnya para pemimpin OJK ataupun 5 orang yang kemudian berpengaruh dalam pasar modal. Apakah menurut Anda pasca peristiwa ini Indonesia ini akan siap melakukan transformasi pasar modal? Oh iya, ini cukup menarik ya dengan adanya ini kan urut-urutannya MSCI membekukan, menurunkan, kemudian OJK turun gunung ya berkantor di Bursa Efek Indonesia. Ya setelah berikutnya Bursa Efek Indonesia
direktur utamanya mengundurkan diri, ya selang sorenya ini adalah kepala OJK dan komisionernya pun juga ikut mengundurkan diri. Karena kita lihat bahwa 2 hari berturut-turut ya perdagangan untuk indeks harga saham gabungan itu disuspend, itu cukup luar biasa. Dalam kondisi indeks harga saham gabungan yang sedang naik tajam. Ya bahkan pemerintah pun juga mewanti-wanti bahwa ini bakal ke 10.000. Ya inilah yang dijadikan alasan euforia ya dari OJK Bursa Efek Indonesia ke SAI saat itu begitu masif ya sehingga lupa apa yang keinginan-keinginan dari MSCI itu ya rupanya mereka belum dijawab ya sehingga langsung seperti petir ya menggelegar, kemudian 2 hari berturut-turut jatuh ya, kemudian di hari ketiganya pun juga jatuh walaupun tidak mencapai disuspend ya 8%. Ini mengindikasikan bahwa pasar modal kita itu sudah bermasalah dan beliau-beliau ini keluar dan ini adalah yang cukup luar biasa. Mereka bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab untuk apa? Ya, untuk orang lain silahkan untuk memimpin dan saya sudah tidak lagi ya bisa untuk ya menanggulangi ini ya karena apa sudah terjadi luar biasa. Intervensi sudah pasti ada. Baik. Masih kemudian pertanyaan yang sama ke Pak David, ini Indonesia apakah kemudian sudah siap melakukan transformasi pasar modal? Jadi momen ini menjadi momen refleksi ya, siap tidak siap pasar modal harus transformasi. Karena kenapa? Karena efek turunannya itu bukan hanya MSCI freeze kemudian harga saham turun selesai gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat di sini dalam beberapa hari terakhir cukup banyak juga lembaga-lembaga investasi lain yang akhirnya melakukan downgrade ke kita, mulai dari Goldman Sachs, kemudian juga kita bisa melihat dari UBS, kemudian di hari ini ada Nomura juga. Jadi kalau ini tidak segera ditransformasi dan tidak segera menuju ke arah kebijakan yang baru, saya rasa akan nanti mungkin sangat terbuka sekali, mungkin akan ada house-house lain yang akan melakukan downgrade. Padahal kondisi ekonomi kita ini sedang cukup baik. Jadi bisa kita bilang PMI kita di 52 ke atas di bulan Januari, manufaktur kita berjalan dengan baik, kemudian juga kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi juga masih berjalan dengan baik, konsumsi kita masih nggak ada masalah. Sebenarnya ini masih merupakan pasar yang sangat menarik sekali bagi investor kalau mau masuk ke market kita. Akan tapi karena kemarin ada isu tersebut dan kemudian mungkin kemarin sempat tidak tertangani dengan baik ya. Sebenarnya kan harusnya mereka sudah komplain dari Oktober, harusnya sudah bisa ditangani. Tapi karena tidak terhandle dan akhirnya meledak dan akhirnya damage-nya jadi cukup besar sekali. Seperti itu. Tambahan ya. Pemerintah pun juga jangan cepat memberikan satu kesimpulan ya bahwa ya setelah ada penanganan kemudian hari kemudian besok indeks harga saham akan naik. Nah ini tidak boleh. Pemerintah tidak boleh memberikan satu statement ya tentang masalah kenaikan dan penurunan. Ya itu yang boleh adalah pasar. Silakan kita serahkan ke pasar. Nah mungkin mulai besok ini harus hati-hati pemerintah dalam memberikan satu statement yang baik itu untuk naik, untuk turun. Pak Ibrahim, masih mengenai pasar, saya akan ke Pak Mufti. Pak Mufti, mengenai kesiapan transformasi pasar modal, bagaimana pandangan dari BPKN? Ya, jadi memang kita melihat bahwa yang pertama bahwa OJK ini sudah super body kan gitu dalam konteks untuk bursa. Ini tentu kita harus catat bahwa terlalu over kan gitu dalam pemantauan terhadap pelaku usaha. Yang kedua bahwa terkait dengan Bursa Efek Indonesia ini kan otoritas swasta kan gitu. Mestinya ini negara harus hadir untuk memberikan otoritas terhadap Bursa Efek Indonesia yang lebih kuat kan gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian konsumen kita ini harus dicerdaskan terus dengan memberikan informasi yang jelas dan selalu negara menjadi depan karena memang ini salah satu kekuatan ekonomi kita kan gitu. Nah maka kemudian bahwa hadirnya negara dalam konteks ini tidak hanya OJK, sebenarnya banyak lembaga-lembaga, ada BI, ada Bapepti, ada kemudian banyak yang terlibat, kami juga harus terlibat kan gitu untuk melakukan pengawasan terhadap Bursa Efek Indonesia ini yang lebih punya power kan gitu, karena ini kan swasta kan gitu, artinya kalau ini kemudian diambil alih negara tentu masyarakat akan lebih percaya karena memang asosiasi-asosiasi ini sangat mengganggu kalau kemudian dilepas begitu saja tanpa ada campur tangan dari negara. Itu catatan kita.
Oke, kembali kepada Pak David mengenai langkah percepatan reformasi pasar modal. Apakah menurut Anda ini akan mampu menciptakan pasar modal yang lebih liquid, lebih transparan, dan juga memiliki daya saing global? Kalau diimplementasikan dengan cepat dan terukur itu bisa. Akan tetapi saat ini yang saya lihat adalah 8 aksinya sudah disampaikan. Lalu kemudian juga sebenarnya market tengah menunggu nih, karena kan pemerintah juga lempar isu ya mengenai mereka akan segera mengganti dari sisi siapa ketua OJK yang sekarang. Yang sekarang kan Ibu Fiderica ini sebagai PLT atau PJS ya, pejabat sementara. Nah, dalam 1-2 minggu ke depan mungkin akan ada sosok baru yang akan memimpin OJK. Nah, ini yang sedang kita nantikan. Pemerintah mau transformasinya ini apanya seperti apa sih? Apakah sosok baru ini merupakan sosok yang jauh lebih berani, lebih tegas? Karena jujur dalam beberapa waktu terakhir kita bisa bandingkan penegakan kasus investasi antara Indonesia dengan negara lain ya. Di Australia itu yang punya grup pom-pom bisa sudah dipanis hukuman 15 tahun penjara bahkan dengan denda jutaan. Di India juga yang punya grup yang punya video YouTube, suka ngupload video YouTube yang pom-pom juga akhirnya terkena hukuman juga. Kemudian di Amerika juga sama, yang punya grup Discord atau di Twitter yang mengajak orang untuk membeli saham tertentu yang kemudian akhirnya ternyata mereka jualan sendiri itu juga sama sudah terkena hukuman. Nah, di Indonesia kita belum melihat nih case-case seperti ini. Padahal sebenarnya kalau kita ada sosial media ya sudah banyak sekali isu-isu merebak mengenai hal ini. Ada grup investasi saham menyuruh membeli saham A, B, dan C dan kemudian ternyata sahamnya turun atau kemudian mungkin instrumen lain seperti kripto dan lain sebagainya. Itu banyak sekali dan tapi tidak ada satupun penegakan secara serius di sana dan mereka lapornya kemana? Lapornya ke polisi. Yang Seharusnya lapornya ke? Harusnya OJK yang menangani nih, karena polisi mungkin tentu ini juga menjadi kebingungan juga ya ketika kemudian kepada siapa yang bertanggung jawab untuk kemudian melapor seperti itu ya. Karena kompetensi untuk menguraikan transaksi keuangan yang begitu rumit, bagaimana mekanismenya dan bagaimana memfind out aliran dana dan lain sebagainya, itu semua ranahnya ada di OJK. Jadi kami harapkan dengan adanya reformasi ini yang sudah dicanangkan dan mungkin nanti ada figur baru ke depannya, kami harapkan OJK ini bisa berbenah dan kemudian menghadirkan pasar modal maupun lembaga jasa keuangan yang jauh lebih kredibel dan bisa dipercaya oleh semua pihak. Oke, karena masih berbicara kepada mengenai konsumen, Pak Mufti, apakah memang dari pandangan BPKN inilah kemudian selama ini terjadi ketika kemudian nasabah yang merasa mendapat kerugian, mengalami kerugian, kemudian bingung harus lapor kemana? Apakah kemudian ke aparat penegak hukum ataukah kepada OJK seperti itu? Ya, jadi lapor ke BPKN juga bisa sebenarnya. Kami juga membuka layanan 153 ke BPKN karena kami langsung berhadapan dengan konsumen kan gitu. Tetapi desakan kami adalah tentu meskipun OJK ini regulator, juga pengawas, eksekutor, artinya lengkap di situ. Jadi perlu ada pengawas OJK yang sudah ada sebenarnya, tapi fungsinya harus ditingkatkan sehingga harapan kami ada POJK baru tentang overclaim kan gitu, karena overclaim dari iklan-iklan dari kemudian goreng-gorengan ini cukup masif di Indonesia dan ini perlu ada peraturan bahwa ketika sampai tahap promosi sampai begini kemudian sampai apa indikatornya, tentu itu harus ada tindakan tegas dan cepat kan gitu, seperti ketika kasus kosmetik juga kita tegas kan gitu. Dan ini tentu terkait dengan overclaim terhadap iklan-iklan dan terhadap promo-promo dan terhadap pelaku usaha yang melakukan goreng-goreng. Karena sejatinya kalau istilah goreng-menggoreng ini kan sudah pasti jahat kan gitu, karena ya lagi-lagi sangat tidak cocok untuk kesehatan bursa kan kalau sudah digoreng-goreng seperti ini ya tentu tidak jelas kan gitu, semua artinya nggak jelas. Dan ini perlu ada POJK baru terkait dengan overclaim terhadap bursa efek kan gitu dan terhadap saham-saham yang memang mencurigakan. Saya kira bisa lah deteksi oleh otoritas kita sebenarnya, tetapi OJK ini kan fungsinya tadi sangat lengkap kan gitu, pengawasnya nggak berfungsi kan gitu, itu catatan kita sehingga konsumen atau pelaku usaha juga bingung kadang-kadang bagaimana. Tentu kami ingin Satgas ini segera dibentuk dan yang kedua POJK ini segera supaya kita tahu indikator parameternya terkait dengan goreng-menggoreng ini, dan yang terakhir tentu kepercayaan publik terhadap saham-saham ini juga kembali pulih karena ini komoditas kita yang luar biasa. Oke, Pak Mufti, tapi sebagian besar laporan dari konsumen yang masuk ke BPKN ini seperti apa? Apakah memang sebagian besar adalah mengenai saham gorengan?
Ya, memang kami nomor satu masih jasa keuangan kan gitu. Ya, scam paling banyak dan kemudian saham-saham ini masih ada sedikit lah, belum banyak. Tapi bahwa sinyal untuk ke sana karena memang ini agak susah kan gitu. Karena kejahatan ini kan sangat terstruktur, masif dan sistemik kan gitu. Artinya ya kita akan lakukan kajian dulu dan kalau OJK kemudian bisa melakukan kecepatan itu ya kita support kan gitu karena ya harapan kita bisa menjadi satgas bersama sehingga kecepatan untuk penanganan ini bisa cepat kan gitu. Ini tentu pengaduan di kami juga ada tetapi kan belum masif sehingga hari ini menjadi momentum kita untuk benar-benar bersama pemerintah dan konsumen mudah-mudahan dengan cepat bisa terpulihkan dan kembali kepercayaan terhadap komoditas saham ini menjadi sesuatu yang tidak lagi menjadi keraguan kan gitu untuk berinvestasi dan di retail maupun di institusi sehingga jaminan untuk masyarakat untuk para pemain saham ini sudah bisa lancar kembali. Oke, baik. Mungkin Pak Ibrahim bisa memberikan, sebelum kita jeda, mungkin bisa memberikan tanggapannya mengenai langkah percepatan reformasi yang tadi sudah dibahas. Iya, langkah percepatan reformasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah ini cukup bagus. Ya, artinya apa? Artinya bahwa reformasi ini ya semoga dengan perubahan-perubahan ini ya pasar modal ke depan bisa lebih baik lagi. Kemudian mencari seorang pemimpin, sosok pemimpin juga harus mencari orang yang tegas. Yang tegas, kemudian ya kita banyak nih pemimpin yang tegas. Satu contoh, Pak Purbaya, bagus. Kemudian di OJK pun juga perlu ya sosok seorang seperti Pak Purbaya. Tujuannya apa? Benar-benar agar apa? Agar pasar modal ke depan itu lebih berwibawa lagi. Ya kalau berwibawa berarti pasar global itu akan masuk ke Indonesia. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bapak-Bapak, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan diskusi. Saya akan ke Pak David mengenai implementasi langkah-langkah percepatan reformasi. Tantangannya akan seperti apa? Apakah semua pihak akan mendukung untuk terbuka, Pak David? Ya, kalau mendukung sih pasti mendukung ya. Kita juga senang kalau terbuka. Tapi memang cukup banyak kendala teknis. Yang pertama adalah yang ditunggu mengenai free float. Free float ini kalau diterapkan langsung 15%, tentu ini akan menambah suplai saham di pasar modal. Dan dalam kondisi seperti ini tentu bisa semakin menekan IHSG. Karena suplai nambah, biasanya harga mungkin akan turun. Nah, kemudian yang kedua, dan memang dari OJK pun kemarin bilang, ini akan langsung diterapkan ke emiten baru. Jadi tidak masalah. Kemudian emiten lama nanti ada butuh waktu untuk mereka adaptasi dengan kebijakan free float 15%. Yang which is sekarang ada 374 saham yang akan harus menyesuaikan dengan kebijakan free float 15% ini kalau sudah diketok. Nah, kemudian kedua, mengenai transparansi. Mengenai transparansi dari hal ini, kendala teknisnya adalah dari KSEI ini harus menyesuaikan identifikasi investor dari sekarang hanya 9 jenis menjadi 27 jenis. Tentu ini takes time. Lalu kemudian juga untuk transaksi UBO ini mungkin bisa cepat ya karena mereka minta sampai dengan kepemilikan 1% sudah di-announce ke publik. Kalau sekarang kan tunggu sampai 5% ya. Mungkin ini bisa cepat. Lalu kemudian untuk demutualisasi tentu ini butuh waktu yang cukup panjang ya. Karena harus bursa efeknya harus RUPS dulu, kemudian harus nanti ada masuk saham publik dan lain sebagainya. Kemudian penegakan peraturan ini bisa instan, hanya tinggal menunggu nanti nakoda barunya siapa, tata kelola emiten juga bisa instan. Kemudian pendalaman pasar ini kerja harus sepanjang waktu karena bursa efek dan OJK sudah ngomong itu sejak 1-2 tahun yang lalu, tapi masih belum terlihat dampaknya dan kolaborasi bisa dilakukan segera. Jadi memang ada yang bisa lakukan langsung, ada juga yang butuh waktu. Tapi overall, apapun yang akan OJK lakukan, kita pastinya akan menunggu ya nanti sosok yang akan handlingnya siapa. Karena ini yang akan langsung bisa berpengaruh terhadap market. Jadi sosok ini di market ini menjadi sangat penting. Jadi begitu yang sosok yang dipilih nanti sosok yang memang dikenal oleh market dan punya integritas yang baik dan punya motivasi untuk memperbaiki market, harusnya marketnya akan kembali menjadi baik. Artinya efektivitas reformasi pasar modal akan ditentukan oleh apa atau oleh siapa? Oleh siapa dan juga oleh apanya juga. Oke, Pak Ibrahim ringkas saja. Iya,
reformasi pasar modal ini sudah cukup bagus ya, walaupun memerlukan waktu yang cukup panjang, tetapi niat baik dari pemerintah pasar modal ya Bursa Efek Indonesia ini sudah menurut saya cukup positif untuk pasar. Ya walaupun harga indeks harga saham gabungan masih terkoreksi, tetapi ingat bahwa masih ada hari-hari berikutnya. Kemungkinan besar ya hari berikutnya untuk indeks harga saham gabungan akan kembali naik, dan ini yang kita inginkan. Karena reformasi ini sudah dijalankan ya walaupun tertatih-tatih, tetapi niat baik ya dari pemerintah, kemudian OJK, Bursa Efek Indonesia sudah cukup bagus dan ini perlu diapresiasi. Oke, itu baik. Fitri. Oke, Pak Mufti, bagaimana menurut BPKN mengenai efektivitas reformasi pasar ini tergantung pada faktor apa saja? Saya kira efektivitas transformasi ini tentu ditentukan oleh 3 pilar gitu. Yang pertama tentu pemerintah ini harus tegas dan kemudian figurnya harus jelas dan sistemnya harus jelas, kan kalau nggak jelas tentu seperti ini kondisinya kan gitu. Dan yang kedua para pelaku usaha ini harus patuh terhadap aturan-aturan yang ada, sehingga KSE, kemudian BEI dan sebagainya ini memang harus patuh terhadap, apalagi para pelaku-pelaku yang startup baru di Indonesia yang mau tumbuh ini juga harus patuh. Dan yang terakhir adalah konsumen, ini juga harus literasinya kita tingkatkan sehingga ketika memilih saham yang terbaik, saham yang gorengan, saham yang apa ini mereka tahu kan gitu. Karena golongan milenial ini sekarang lagi tumbuh luar biasa, konsumen-konsumen baru tumbuh, baik yang retail, institusi juga tumbuh, dan ini jangan sampai mengecewakan. Sehingga 3 pilar ini harus saling terkait. Ketika trust atau kepercayaan mereka tumbuh kembali, maka inilah momentum bagaimana transformasi terhadap bursa ini kemudian menjadi momentum yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, baik. Mungkin terakhir sedikit saja Pak David mengenai trust dari investor terhadap kondisi pasar modal saat ini. Ya, memulihkannya. Untuk memulihkannya saya yakin harus kerja keras seluruh pihak ya, dalam hal ini otoritas, Bursa Efek, kemudian juga dari pemerintah sendiri. Tapi yang pasti adalah saya menangkap sinyal positif ya, bahwa pemerintah hadir, tidak meninggalkan pasar modal, tapi hadir dan ikut membantu dalam hal reformasi di dalam pasar modal ini. Jadi saya melihat semua sudah bekerja dengan cukup baik dari pemerintah, kemudian otoritas juga sudah merespon dengan cukup baik, bursa juga sudah menanggapi dengan cukup baik terhadap permintaan dari MSCI. Saya harapkan momen ini menjadi momen refleksi, perbaikan bagi kita semua, dan kita mendukung untuk pasar modal yang lebih baik ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Pak David, terima kasih Pak Ibrahim, terima kasih Pak Mufti telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top Issue. Pemirsa, gejolak di pasar saham menjadi sebuah pengingat bahwa kuatnya pasar modal bukan sekedar angka dan aktivitas yang deras, melainkan penegakan hukum yang adil, tegas, dan berintegritas. Publik menanti langkah nyata, kepastian, dan perlindungan agar pasar saham tidak lagi menjadi ruang gelap penyimpangan. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.